Masuknya JK dalam pusaran isu ijazah Jokowi bermula dari video Rismon Hasih Hollandsianipar di YouTube yang mengaku ikut menyaksikan penyerahan uang 5 miliar rupiah yang diserahkan kepada Rosuryo dan kawan-kawan. Melihat perkembangan kasus ijazah Jokowi yang sudah berjalan 2 tahun yang menimbulkan konflik di masyarakat, JK pun meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Permintaan JK ini dianggap fatal oleh kubu Jokowi karena selama ini Jokowi selalu menghindar hadir di pengadilan agar tidak menunjukkan ijazahnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat The Press, kembali bersama saya Aswan Dias dalam Ngopi Ngobrol Politik Indonesia ThePress.id agar saya, Anda dan kita semua paham tentang politik. Sobat The Press, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala meluapkan kemarahannya kepada relawan Jokowi yang menyebutnya sebagai bohir kasus ijazah palsu Jokowi. Kegeraman JK pun bertambah setelah loyalis Jokowi melaporkannya ke polisi karena ceramahnya yang dianggap menista agama Kristen. Apakah dengan menarik JK ke dalam pusaran kasus ijazah palsu Jokowi ini bagian dari upaya untuk mengaburkan isu ijazah palsu ini? Ataukah loyalis Jokowi keliru membuat perhitungan karena salah memilih lawan? Sobat The Press, masuknya JK dalam pusaran isu ijazah Jokowi bermula dari video Rismon Hasih Hollandsianipar di YouTube yang mengaku ikut menyaksikan penyerahan uang 5 miliar rupiah yang diserahkan kepada Rosuryo dan kawan-kawan. JK pun melaporkan Rismon ke polisi karena dianggap melakukan pencemaran nama baik. Dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang salah satunya menyebutkan bahwa di balik gerakan mempersoalkan ijazah Pak Jokowi ada pejabat elit dan di situ beliau menyebut Pak JK menyerahkan duit kepada Roy dan kawan-kawan sebesar 5 miliar rupiah dan beliau menyaksikan, kata Abdul Haji Talaohu, kuasa hukum JK pada Senin 6 April 2026. Melihat perkembangan kasus ijazah Jokowi yang sudah berjalan 2 tahun yang menimbulkan konflik di masyarakat, JK pun meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Sebenarnya sederhana persoalannya, karena saya yakin Pak Jokowi bahwa punya ijazah asli. Ya sebenarnya kisah stoplah ini perkara. Dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya. Kan yang asli. Saya yakin itu saja. Supaya ini ya habis waktu kita, kata JK pada Rabu 8 April 2026. Namun permintaan JK ini dianggap fatal oleh kubu Jokowi. Karena selama ini Jokowi selalu menghindar hadir di pengadilan agar tidak menunjukkan ijazahnya itu. Jokowi pun merespon permintaan JK sebagai sebuah tuduhan dan meminta balik agar JK membuktikan tuduhan itu. Mestinya yang menuduh itu yang membuktikan, bukan saya yang disuruh menunjukkan. Nanti semua orang bisa menuduh dan yang dituduh disuruh menunjukkan buktinya. Kebalik-balik itu, kata Jokowi Jumat 10 April 2026. Para loyalis Jokowi pun bereaksi dengan melaporkan JK ke polisi pada Minggu 12 April 2026. Mereka mengatasnamakan sejumlah ormas Kristen seperti Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia DPP GAMKI, Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia MUKI, Asosiasi Pendeta Indonesia API dan lain-lain. Loyalis Jokowi ini melaporkan JK karena isi ceramah JK di Masjid UGM pada 5 Maret 2026 lalu atau 1 bulan setelah ceramah itu disampaikan. Kami dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia tadi datang melaporkan Bapak Yusuf Kala. Kehadiran kami juga mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat, kata Ketua Umum GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat kepada wartawan pada Minggu 12 April 2026. Sahat Sinurat sendiri adalah kader Partai Solidaritas Indonesia yang pernah menjabat sebagai Ketua DPP PSI Sumatera Utara pada Januari 2026. Saat ini Sahat Sinurat menjabat sebagai Ketua Bidang Ideologi Partai Dewan Pimpinan Pusat PSI. Pihak JK menyebut isi ceramahnya tentang upaya menjaga konflik atas nama agama itu telah dipotong-potong sehingga kehilangan konteks dan dikesankan sebagai penistaan terhadap agama Kristen. Reaksi pun bermuncul dari berbagai kalangan yang membela JK, baik dari kalangan Islam maupun kalangan Kristen sendiri. Pak JK dalam konteks itu tidak berbicara pada kepentingan doktrin satu agama. Apalagi doktrin yang menyangkut agama Kristen. Saya kira Pak JK tidak bermaksud untuk seperti itu, kata John Rohulesin, mantan Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku pada Selasa 14 April 2026. John menyebut JK adalah arsitek perdamaian Maluku dan masyarakat Maluku memiliki hutang sejarah kepada JK. Sejumlah elemen Islam pun meminta agar laporan itu dicabut agar tidak menimbulkan salah paham dan kegaduhan lanjutan. Termasuk Takmir Masjid UGM telah memberikan klarifikasi dan meminta agar semua pihak melihat isi ceramah itu secara utuh dan bukan sekedar mereaksi atas penggalan video. Melihat masifnya reaksi dari berbagai lembaga dan kelompok, PSI pun buru-buru mengklarifikasi laporan yang dibuat oleh kadernya itu.
Itu bukan sebagai kader PSI yang melaporkan, ujar Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali di kediaman Jokowi di Solo pada Kamis 16 April 2026. Partai, kata Ahmad Ali, tidak pernah memberikan arahan terkait pelaporan tersebut. Namun, JK sudah terlanjur marah dengan tindakan loyalis Jokowi yang melaporkannya ke polisi dan menyebutnya bohir atau penyandang dana bagi para penggugat ijazah palsu Jokowi. JK pun mengungkapkan perannya terhadap karir politik Jokowi selama ini. Kasih tahu semua itu termul-termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Setuju? Setuju. Tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Tegas JK secara lugas saat menggelar media briefing di kediamannya Jakarta Selatan pada Sabtu 18 April 2026. JK membeberkan kembali sejarah politik kala dirinya turun langsung meyakinkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk membawa dan mengusung Jokowi ke Jakarta sebagai calon gubernur Jakarta. Juru bicara JK, Husein Abdullah, menjelaskan, ucapan JK bukan karena emosi, melainkan respon terhadap narasi yang berkembang di kalangan pendukung Jokowi selama ini. Pak JK menyampaikan pernyataan dalam nada tinggi bukan karena terlalu emosi. Kenapa dalam nada tinggi? Karena pendukung Jokowi sering menarasikan JK tidak tahu balas budi, padahal sudah diangkat jadi wapres oleh Jokowi. Tidak punya rasa terima kasih pada Jokowi, ujar Husein kepada wartawan pada Minggu 19 April 2026. Memang selama ini peran JK dalam karir politik Jokowi tidak terlalu terekspos, sehingga bisa dipahami jika tidak dianggap oleh Jokowi dan pendukungnya. Megawati Soekarno Putri yang sudah jelas-jelas berperan besar mengangkat Jokowi dan keluarganya juga tidak dihitung oleh Jokowi. Bahkan Jokowi memilih meninggalkan Megawati dan PD Perjuangan demi menjadikan anaknya sebagai wakil presiden. Sobat The Press, berkembang dugaan bahwa upaya menarik JK ke dalam isu ijazah Jokowi sebagai upaya untuk mengaburkan kasus ijazah palsu itu sendiri agar kasus ini tidak berakhir di pengadilan. Sebab bila sampai ke pengadilan, maka Jokowi harus menunjukkan ijazahnya di depan hakim. Pengamat politik dari FISIP UIN Jakarta Adi Prayitno menilai, polemik yang menyeret nama JK dalam isu ijazah Jokowi semakin melebar dan membingungkan publik. Publik juga bingung, kenapa urusan ijazah melebar kemana-mana. Ini tentu tak bisa dilepaskan dari banyaknya berita yang simpang siur, sumir, dan bahkan ada dugaan fitnah, kata Adi kepada wartawan di Jakarta pada Minggu 19 April 2026. Namun demikian, bisa jadi juga para termul atau loyalis Jokowi salah memilih lawan. Karena menarik JK ke dalam pusaran ijazah Jokowi ini justru akan membesar desakan kepada Jokowi agar segera menunjukkan ijazahnya. Karena dianggap sebagai penyebab kegaduhan dan konflik di tengah masyarakat selama ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Sampai jumpa dalam perbincangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.